Surat setelah surat Ad-Duha itu adalah surat Al-Insyirah, yang Allah membukanya dengan kalimat Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa inti dari surat Al-Insyirah ini? Kenapa Allah letakkan surat ini setelah surat Ad-Duha? Apa arti Al-Insyirah? Arti Al-Insyirah itu berlapang dada. Dan ada doa tentang Al-Insyirah, berlapang dada. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Apa maksud lapang dada? Lapang dada itu menerima masalah. Orang yang dadanya lapang, yang hatinya lapang, maka masalah dan ujian itu ada tempat di hatinya. Tidak membuat dia sempit, kemudian dia keluarkan masalah itu, dia menghindar dari masalah itu. Berlapang dada artinya dia ridho dengan ketentuan Allah SWT. Dia ridho dengan pemeliharaan Allah SWT. Dia ridho dengan pilihan Allah untuk hidupnya. Dia ridho dengan takdir yang Allah berikan dan Allah gariskan dalam kehidupannya. Dia ridho. Syarhus sadar, dia lapang dada. Sehingga siapa yang lapang dadanya, kata Allah, wada'na anka wizrak, Allah akan turunkan beban dari punggungnya. Kalau kita bisa berlapang dada, maka masalah akan terasa ringan. Bagaimana cara berlapang dada? Ridho. Ridho karena kita percaya Allah adalah sebaik-baik yang mengatur. Pilihan Allah itu sudah terbaik dalam kehidupan kita. Suami kita, istri kita, pasangan kita itu adalah pilihan Allah yang sudah menjadi halal bagi kita. Jodoh kita itu pilihan Allah, dan itu yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita percaya Allah nggak salah pilih. Sehingga ketika kita nerima ridho, menjadi ringanlah masalah. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat kemuliaanmu, derajatmu, sehingga ketika kita lapang dada, masalah kita menjadi ringan, maka Allah akan angkat derajat kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Bagaimana? Allah akan sebut nama kita di antara para malaikat. Allah akan mention kita di dalam majelisnya yang mulia di Arasy dan di Baitul Ma'mur. Mention nama kita. Nama kita disebut. Fulan bin Fulan, hambaku yang aku cintai. Dia itu adalah hamba yang ridho dengan ketentuanku. Wahai malaikat, cintailah dia. Lalu semua malaikat mencintai dia. Lalu malaikat turun ke bumi memberitakan kepada seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia untuk mencintai dia. Sehingga ikan mencintai dia, burung mencintai dia, seluruh makhluk, angin, tumbuhan mencintai dia. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan derajatmu. Makanya Nabi itu dicintai oleh semesta. Batu nangis kalau Nabi nggak mengusap ke atasnya. Nabi tidak duduk di atas pohon, pohon itu menangis. Ketika Nabi bersandar di bawah pohon, pohon itu menunduk. Ketika Nabi berjalan di bawah terik matahari, awan melindungi beliau menjadi payung. Semesta mencintai Nabi. Kenapa? Karena Allah telah mengangkat derajat Nabi. Lalu Allah menyebut nama Nabi di arasy-Nya di antara para malaikat. Lalu para malaikat menyampaikan berita besar ini kepada penduduk bumi, sehingga seluruh semesta mencintainya. Maka itulah yang terjadi kepada hamba yang ridho dan berlapang dada. Lalu setelah Allah menyampaikan kabar-kabar baik ini, Allah katakan, wahai hambaku, fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi kemudahan hidup kita ada selama ini karena kita masih sabar menghadapi ujian dan kesulitan. Bisa jadi karir kita baik
karena kita bersabar di rumah dengan pasangan kita yang mungkin sering menjadi ujian kesabaran kita, sering menyakiti kita, sering membebani kita. Itulah yang membuat rezeki kita lancar. Itulah yang membuat